Dan keuntungan di bidang ternak kambing ini luar biasa. Saya dari 2006 dengan ternak kambing 2 ekor, di tahun ke-10 saja saya udah banyak dapat keuntungan. Berupa pengembangan lokasi, pengembangan kandang, pengembangan populasi yang dahulunya dari 2 ekor sekarang menjadi 100 lebih. Saya bisa bangun rumah, bisa beli mobil, bisa menyekolahkan anak. Itu semua dari sektor kambing. Saya tidak bekerja lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Sumaryanto, tapi orang-orang sering memanggil Yanto Lurisai karena bertepatan usaha saya ini nama kandangnya Lurisai, jadi orang lebih cocok memanggil Yanto Lurisai karena banyak Yanto di. Saya beralamatkan di Desa Kebon Gunung, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo. Usaha saya di sini adalah ternak kambing. Yang dulu saya tahun 2006 memulai ternak kambing PE atau kambing kaligesing atau kambing tawa. Terus bergeser di 5 tahun terakhir ini kita mencoba mengembangbiakan kambing perah yang rencana kita sudah mulai menghasilkan susu dan akan kita olah. Sebenarnya dulu awal mula saya ternak kambing ini ya nggak sengaja sih, karena memang saya melihat kultur masyarakat di sini kan ternak kambing, Mas, walaupun skala kecil lah, ada yang paling 1-2 ekor, 5 ekor gitu. Cuman saya lihat mereka itu ternak kambing tanpa konsep, jadi mereka hanya sekedar mengalir aja bahwa ternak kambing menjadi istilahnya sambilan gitu. Lah begitu saya benar-benar terjun di ternak kambing, akhirnya saya pelajari, dan ternyata ternak kambing ini potensial untuk menjadi mata pencaharian sebenarnya. Nah, dari situlah saya tergelitik untuk mengeksplor bahwa ternak kambing ini supaya menjadi salah satu usaha pokok itu seperti apa, harus berapa, harus gimana. Dan akhirnya lambat laun setelah di 3 tahun awal lah mulai ketemu. Jadi saya kepingin punya kambing mungkin di 20 ekoran induk supaya saya bisa menjual jempe setiap hari. Dan ternyata benar bahwa ternak kambing ini adalah salah satu bentuk usaha yang paling cocok dilakukan di pedesaan karena infrastrukturnya ada, Mas. Jadi kita lahan ada, walaupun sempit ada. Terus pakan banyak. Karena kita mulai dari kecil kan pakan juga nggak banyak. Hanya kita bisa mencari di sekeliling kita. Terus kambing ini adalah kita ikut sunnah Nabi bahwa dulu para Nabi pun memelihara kambing. Nah, dari situlah saya kepingin bahwa menjadikan ternak kambing ini menjadi mata pencarian yang serius, yang menghasilkan dan profit gitu. Dan ternyata lambat laun di tahun ke-5 kita sudah mulai mendapatkan hasil. Dari hitungan awal itu kita dapat hasil hasil bulanan lah istilahnya, hasil harian. Kita semakin matang, semakin mapan, dan akhirnya kambing kita berbanyak. Di tahun ke-7 itu kita sudah punya indukan di antara sekitar 30 ekor. Di 30 ini akhirnya kita kembangkan lagi. Di tahun ke-9 kalau nggak salah, kita udah punya 50 ekor, Mas. Jadi cepet akhirnya. Kenapa bisa cepet? Karena dari pertama awal yang 2 ekor, kita kembangkan menjadi 20 itu, dari 20 itu banyak anakan yang kita jual tapi sisa. Kita jualnya tiap bulan paling 1 atau 2 ekor. Itu akhirnya sisa lah. Sisa ini menjadi induk akhirnya, menambah induk, dan makanya saya sekarang sering mengajak masyarakat di sekeliling saya ini atau teman-teman itu untuk ternak kambing karena ternyata menguntungkan dan bisa kita adaptasikan usaha di desa. Kalau kambing Nigerian ini sebenarnya hanya kambing hias, Mas. Ini dulu tujuan saya hanya untuk hiasan di tempat saya sini saja karena saya kepingin menjadi tempat edukasi, wahana edukasi untuk mulai dari anak-anak sampai orang dewasa sampai orang tua. Kandang saya ini adalah menjadi kandang tempat mereka untuk belajar. Makanya saya kasih kambing ini untuk sekedar istilahnya lucu-lucuan lah. Cuman berkembang akhirnya, berkembang dan banyak sudah anakan yang kita jual. Dan akhirnya kita untung juga, walaupun awalnya itu prospeknya bukan untuk mencari keuntungan. Cuman ini nggak menjadi pokok, yang menjadi pokok itu adalah yang ternak kambing perahnya. Jadi kalau untuk pakan itu sebenarnya kambing ini yang menjadi sangat menguntungkan adalah pakan itu sebenarnya kalau kambing itu kan limbah pertanian atau limbah industri makanan. Contohnya ampas tahu. Ampas tahu itu kan limbah industri tahu. Atau konsentrat itu sebenarnya juga limbah industri makanan, entah itu roti, entah itu minyak, entah itu apalah. Atau limbah pertanian yang lain. Contohnya ada jagel jagung, ada ketebon, ada istilahnya itu hijauan yang berasal dari limbah pertanian. Makanya saya bisa mengatakan bahwa usaha kambing ini adalah
usaha jika dipadukan dengan pertanian ini sangat cocok karena integrated farmingnya dapat tanaman butuh pupuk, terus tanaman punya limbah. Tanaman itu pupuknya itu dari kotoran kambing, nah, limbah pertanian untuk pakan. Nah, jadi circle, ada putaran di situ. Itu yang akhirnya menguntungkan. Nah, pertanyaannya, sekarang banyak orang yang ternak kambing tidak untung karena apa? Ya karena mereka ternaknya pakai nafsu, bukan pakai ilmu. Harusnya ternak kambing itu kalau belum pernah, mulai dari sedikit, belajar dulu, ilmunya disiapkan dulu, baru kita jalan dengan ternak kambingnya. Ini banyak yang ternak kambing dulu, ilmunya baru mencari, terus langsung kepengennya banyak, kepengennya langsung untung. Ini yang akhirnya sering menjadikan ganjalan, menjadikan sandungan awal peternak-peternak zaman sekarang itu. Kalau untuk kambing perah itu memang sekarang kalau kita full istilahnya pakai limbah semua dalam kapasitas 100 ekor kayak punya saya, itu memang banyak juga kita beli akhirnya, karena tidak mungkin dengan kapasitas 100 ekor lebih ini kita semua dari apa yang kita usahakan. Nah, nanti kayak kebun jagung kita beli dari petani sekitar yang menanam jagung, atau limbah jagungnya, atau dedak jagungnya, atau dedak padinya, itu bisa. Terus kalau hijauannya itu kita menanam di sekeliling kebun yang kita tanami tanaman produktif, itu pagarnya kita pakai hijauan makan ternak. Terus ampas tahunya kita dapat dari pabrik tahu, yang dimana pabrik tahu ini juga mitra kita. Mereka selain membuat tahu, dia juga memelihara kambing yang kita ajari, kita edukasi. Kalau untuk kambing perah ini standar pakan yang bagus di kita itu sekitar 7.000 per harinya, per ekor. Induk tapi loh, bukan anakan atau untuk istilahnya kambing yang dewasa. Itu 7.000 supaya apa? Supaya dia dapat nutrisi yang cukup, jumlahnya cukup, dan menghasilkan susu yang sesuai kita prediksi. Akhirnya terjadi susu yang mereka hasilkan itu ekonomis, menguntungkan. Makanya kita bisa jalan. Nah, dari apa yang saya lakukan di kandang saya tiap hari seperti ini, setelah saya sudah mempunyai hitungan dan sudah mempunyai keuntungan, apa yang saya dapat ini saya tularkan ke mitra, ke teman-teman atau peternak yang awal di daerah Purworejo sini untuk ikut menggeluti kambing perah, dan akhirnya sekarang sudah terjadi ada sekitar 20 mitra yang sudah jalan, sekitar 15. Itu sudah profit mereka, karena sudah sekitar 3-4 tahun mereka jalan. Kenapa mereka di 3-4 tahun sudah jalan dan sudah untung? Karena mereka kita dampingin dengan ilmu yang pernah kita praktekkan, pernah kita alami. Tidak pakai nafsu, langsung banyak. Mereka dari sedikit dulu, berangsur-angsur. Walaupun sekarang ada mitra yang sudah punya 60 sampai 100 ekor memang ada. Cuman mereka berawal dari 10, 20, tapi berangsur-angsur jadi banyak. Jadi bukan sekonyong-konyong banyak, gitu loh. Dari 10 menjadi 20, menjadi 30, menjadi 50, 60, 100 ini mereka itu dibekali ilmu yang bertahap juga. Tidak langsung banyak dengan proses sekitar 3-4 tahun tadi. Yang namanya ternak kambing itu sama dengan usaha yang lain. Tidak ada usaha ini jika ingin besar itu dengan instan, itu nggak ada. Jadi proses awal tadi 1-3 tahun awal itu kita proses istilahnya itu proses mengembangkan usaha. Jadi belum ada untung secara istilahnya secara langsung, itu nggak ada. Cuman keuntungan tuh ada, tapi berupa kambing, berupa kandangnya nambah, gitu loh. Berupa investasi. Kita itu berusaha menjalankan usaha yang berhubungan dengan makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu berkembang. Nah, itu berkembang dari kecil menjadi besar, dari 10 menjadi 20. Investasi yang berkembang ini kadang orang nggak sadar bahwa dulu saya ternak 2 tahun yang lalu kambing 10, sekarang menjadi 20, tahun depannya menjadi 30, itu kadang nggak sadar bahwa sebenarnya mereka itu untung, cuman nggak sadar, gitu loh. Nah, usaha ini, usaha yang sudah dilakukan udah mulai zaman dahulu kala, udah mulai zaman para kenabian. Dan harga kambing itu nggak ada kan, harga kambing merosot jauh nggak ada. Dari dulu namanya 1 dinar. Sampai sekarang korelasinya kalau kita hitung ya hampir mirip, nilai rupiah dengan nilai dulu itu hampir sama. Terus kebutuhan kambing itu kan ada kebutuhannya secara spiritual, kita bisa dari akikoh, dari Idul Kurban dan lain-lain, atau dari industri seperti susu sekarang udah banyak pabrik. Pasar kita luas. Terus kambing sekarang banyak penjual sate yang butuh daging, banyak warung-warung atau rumah makan yang butuh daging. Banyak juga di daerah luar Jawa yang masih membutuhkan bibit. Sekarang konsentrasi ternak kambing itu kan masih di Jawa, Mak. Nah, sekarang
sudah banyak juga teman-teman di luar Jawa sana, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera itu banyak juga yang sudah mulai mengembangkan dan butuh bibit dari Jawa. Nah, makanya pasar itu sekarang mulai bergerak dari Jawa keluar Jawa. Dan setahu saya dari saya ternak kambing dari 17 tahun yang lalu sampai sekarang belum ada istilah kebutuhan atau pasar kambing ini lesu secara istilahnya 1 tahun lesu itu nggak ada. Mungkin fluktuatif lah, sebentar lagi lesu, sebentar bangkit lagi. Sebenarnya kalau penyakit itu ada lah di semua makhluk hidup itu ada ya. Kayak kambing itu ada juga. Cuman kita itu sekarang berusaha untuk mencegah. Cara mencegah penyakit kambing supaya nggak datang itu gimana caranya kita memelihara kambing itu supaya sehat. Gimana kambing sehat itu adalah kambing yang setiap hari kita rawat dan kita kasih makanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi nutrisinya harus kita jaga, banyaknya harus kita jaga, terus kegemukan kambing harus kita jaga supaya gemuk. Otomatis dengan pola makan yang benar ini kambing cenderung sehat. Seumpama nanti kok ada sakit, itu sekarang banyak dokter hewan yang sudah tahu penanganannya. Atau kita belajar juga masalah tata penyakit kambing ini. Rata-rata sekarang banyak peternak yang sudah bisa istilahnya mulai menghandling penyakit kambing ini, mengobati sendirilah istilahnya. Seperti kita kambing sakit mata obatnya apa kita udah tahu, kambing sakit ini obatnya apa kita udah tahu, dan istilahnya dengan kambing makan baik dan benar ini cenderung penyakit sedikit lah yang. Kalau kambing itu sama, mulai dari domba jenis apapun, kambing jenis apapun itu cara memeliharanya sama. Mereka makannya sama, mereka buntingnya 5 bulan, sama semua, menyusuinya 4 bulan, umurnya hampir sama. Cuman bedanya kalau negerian kecil posturnya, kalau kambing perah itu besar, kalau kambing etawa besar itu aja. Kalau semua sama, ya enggak bisa. Ini kan gini, konteksnya kalau negerian itu memang kambing kalau di Indonesia kambing hias, di luar negeri pun dimanfaatkan untuk hobi. Itu loh, hanya sekedar hobi. Jadi karena kecil ya. Kalau untuk pedaging rugi mas. Dia makannya banyak, kambingnya kecil. Jadi gini, kambing itu udah dibeda-bedakan. Kambing perah berarti kan ada Anglo-Nubian, ada Sanen, ada apa istilahnya itu British Alpine dan semuanya. Yang mereka memang bila kita pelihara, susunya itu bisa kita dapat secara komersial dan menguntungkan. Terus kambing pedaging itu ada domba, macam-macam jenis. Itu memang untuk daging karena mereka kalau dipelihara akan cepat gemuk, cepat menghasilkan daging, cepat besar. Itu. Terus kambing ada lagi jenis kambing pedaging itu ada juga yaitu bur itu cepat seperti ayam lah, ayam pedaging kan ayam yang sering kita lihat yang putih-putih itu. Ayam petelur kan yang merah-merah itu kan beda, bukan ayam telur dibuat pedaging kan enggak. Kambing Nigerian ini karena kecil, bentuknya kecil lucu untuk kita piara untuk istilahnya hobi lah. Seperti orang memelihara kucing, memelihara anjing gitu sama. Jadi untuk anak-anak muda di Indonesia ini lah, terutama di Kabupaten Projo itu, mari kita belajar masalah pertanian dan peternakan ini secara serius. Karena di dalam pertanian dan peternakan ini sebenarnya ada cuan lah bahasa zaman sekarang. Jadi ada keuntungan. Cuman gimana caranya kita mencari keuntungan di sektor pertanian dan peternakan itu ada ilmunya. Lah kenali dulu istilahnya bidang yang mau kita kerjakan, cari ilmunya, nanti kita akan mendapatkan keuntungannya. Dan keuntungan di bidang ternak kambing ini luar biasa. Saya dari 2006 dengan ternak kambing 2 ekor, di tahun ke-10 saja saya udah banyak dapat keuntungan. Berupa pengembangan lokasi, pengembangan kandang, pengembangan populasi yang dahulunya dari 2 ekor, sekarang menjadi 100 lebih. Saya bisa bangun rumah, bisa beli mobil, bisa menyekolahkan anak. Itu semua dari sektor kambing. Saya tidak bekerja lain selain ternak kambing. Jadi sangat menguntungkan, sangat menggiurkan apabila kita belajar dan kita istilahnya berusaha dengan baik dan benar. Jangan terlalu nafsu. Peliharalah kambing mulai sedikit dulu, pelajari ilmunya, gimana tata kelola perniagaannya, nanti akan kita dapatkan keuntungannya. Nanti kalau teman-teman anak-anak muda di Projo dan sekitarnya mau belajar masalah ternak kambing supaya untung, supaya istilahnya berjalan dengan baik, monggo datang aja ke Lurisai di alamat Desa Kebon Gunung, Kecamatan Luwano, Kabupaten Projo. Google Map-nya Lurisai Farm itu pasti sampai sini. Atau menghubungi via WA di 081 328 171762 itu bisa. Nanti kita bisa janjian kapan bisa ketemu, belajar, kita membuka pintu seluas-luasnya untuk teman-teman untuk belajar berusaha di bidang kambing. Monggo saya selaku pribadi di sini istilahnya membuka pintu seluas-luasnya untuk teman-teman yang mau belajar.
Jika kita ingin membangun suatu negara, maka kita membangun usaha. Bila usaha kita ini nanti jalan, berhasil, berikan perubahan di daerah sekitarnya dengan usaha tersebut. Nanti kalau sudah kita berikan di sekelilingnya, akan meluas sampai ke kabupaten, sampai ke provinsi, dan lain sebagainya. Intinya, bermanfaatlah kita selagi kita hidup untuk orang lain.